per hari ini video ini mungkin tayang, harga plastik sudah mulai turun, Pak. Artinya turun bukan ke angka normal, Pak, tapi turun dari angka tertinggi di minggu-minggu sebelumnya. Sebenarnya kan ini kebijakan pemerintah yang jangka pendek itu kalau menurut para pengamat itu akan menjadi trialnya, Pak. Trialnya kita kan akhirnya nanti ngimpor LPG, bahwa nanti di BUMN atau di Indonesia itu akan mengubah sendiri membentuk naftanya. Kalau misalnya itu bisa, artinya secara jangka panjang kemungkinan kita juga akan bisa memproduksi sendiri, gitu. Tapi kalau biji plastik, memang ya pemerintah mengakui sendiri informasinya bahwa secara internalnya pemerintah itu masih belum fokus, Pak. Artinya masih ketergantungan dengan swasta. Ini lagi. Nah, uniknya lagi, Pak, di distributor itu sering ada beberapa lah ya, katakan toko order nih, Pak, udah berani gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, saya beli harga sekian. Ternyata stoknya di distributor nggak ada. Ya, karena nahan juga distributor. Dia ngelihat dulu nih angka tertinggi yang bisa dijual berapa. Karena khawatir kalau dia lepas dengan harga segitu, ternyata di minggu depan harganya udah naik lagi. Wah, rugi saya nanti beli ke produsen gitu kan. Gitu, Pak. Senin sampai Minggu jualan lagi. Semangat pagi. Selamat datang di channel Wajah Sales, tempat kita berdiskusi mengenai sales and distribution. Teman-teman ingat, Senin sampai Minggu jualan lagi. Teman-teman sekalian, untuk mengembangkan atau perkembangan suatu bangsa itu sangat tergantung dari dua sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya alam atau natural source. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia atau human sources. Yang dimana masing-masing itu mempunyai komponen penting yang saling bersinergi untuk keberhasilan pengembangan suatu bangsa. Dan dalam prakteknya, itu antar bangsa kadang ada yang dia lebih mengutamakan dari sumber daya alamnya, dan ada juga yang mengutamakan sumber daya manusianya. Dan kalau satu negara dia hanya menggantungkan pada satu sumber saja, misalnya pada sumber daya alam saja, itu tingkat kegagalannya sangat tinggi sekali. Yang mana kita ketahui pada saat ini ada satu sumber daya yang lagi sulit-sulitnya, yaitu kita bicaranya adalah saat ini terjadi perang antara Amerika dengan Iran, ya, yang dimana terjadi di Selat Hormuz, yang otomatis mengganggu terjadinya distribusi satu sumber daya, itu minyak bumi. Apa hubungannya minyak bumi? Ya, kalau kita bicara tentang minyak bumi pasti sangat luas pengaruhnya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengkhususkan bicara suatu produk yang terpengaruh terbatasnya sumber daya alam tersebut, yaitu plastik. Ya, kita akan lebih fokus tentang penjualan plastik, tentang bagaimana eksekusinya di toko, penjualan plastik tersebut, dan pengaruhnya terhadap toko. Pada saat ini, kita sudah hadirkan satu pelaku yang berkecimpung di bidang plastik, yang dia sangat ahli untuk bicara tentang penjualan di plastik. Oke, kita perkenalkan dulu. Selamat malam. Malam, Pak. Malam. Nih, Bang, siapa? Bang Ojan ya? Ya, sebut saja kalau nama panggungnya Ojan. Oh, itu Ojan. Oke. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Kelihatannya seger banget nih Ojan nih. Iya, artinya di tengah situasi yang tadi sudah dijelaskan gitu kan, kalau bicara kita di dunia sales ya nggak boleh lemah lah. Nggak boleh lemah. Harus tetap jos gitu. Ngomong-ngomong, untuk di sales ini udah berapa lama ya, Ojan ya? Saya kalau bicara di sales itu ya terhitung baru lah, belum lebih dari hampir 10 tahun lah. 10 tahun. Masih baru lah, ibaratnya kalau di dunia sales itu masih anak lah, itu belum lah. Cuma kalau kita di sales, Bang Ojan, itu ada ininya, ada tagline-nya. Ya, pengalaman tidak menjamin keberhasilan seseorang. Ya, yang paling penting adalah bagaimana dia bisa mengimplementasikan dengan baik. Karena seringkali ada orang udah 20 tahun jadi di sales, tapi jangan-jangan dia hanya 1 tahun di sales. Ya, dan 19 kali dia ulang-ulang terus. 19 kali diulang-ulang. Betul. Iya, memang kalau bicara dunia sales itu yang paling terbebani atau yang biasa dirasakan tapi tidak diungkapkan adalah zona nyaman, Pak. Zona nyaman, betul. Iya, zona nyaman. Padahal kan kalau kita bicara penjualan, mau di perusahaan sebesar apapun ya tonggak utamanya adalah salesman gitu kan. Penjualan gitu kan, Pak. Cuman kadang-kadang salesman kalau misalnya dia udah ngerasa jualannya aman, udah pegang area nyaman, ya udahlah ngapain capek-capek ambil tanggung jawab yang lebih besar kan gitu, Pak. Ya? Oh, ini mungkin ya. Ini suatu pembelajaran juga buat kita, teman-teman ya. Yaitu comfort zone. Wah, itu zona nyaman. Karena memang kadangkala itu perangnya itu adalah dengan diri kita sendiri untuk keberhasilan kita. Yang kalau di sales orang pasti sudah dengar namanya konsisten, persisten. Wah, tetapi eksekusinya wah jauh panggang dari api gitu ya. Betul. Makanya terjadi tadi. Betul. Dia hanya setahun aja di sales tapi dia ulang-ulang sekian belas kali. Betul. Dan mudah-mudahan kita tidak di situ ya. Amin. Alhamdulillah kita nggak ngejar ke sana, Pak. Oke.
Oke, kalau Ojan sendiri, kalau untuk pengalamannya itu sudah masuk di apa? Di kategori produk apa aja? Kalau bicara pengalaman selama 10 tahun terakhir, mungkin kalau diurutin Pak, itu orang bilang, wah kutu loncat nih kayaknya. Tapi buat saya pribadi, bukan seperti itu cara memandangnya. Kalau bicara pengalaman produk FMCG, yaitu distribusi makanan sudah pernah. Terus kalau kita bicara kategori sales kan ya sebenarnya cuma 3 lah ya Pak. Artinya di situ ada retail atau pasar konvensional, terus modern trade, terus yang terakhir mungkin AFH atau B2B gitu kan Pak. Nah dalam 10 tahun terakhir ini ya ketiga poin itu sudah pernah saya alami. Sampai di terakhir sekarang ini ya masuk di dunia distribusi plastik yang sekarang lagi ramai ya Pak. Dan juga dunia sales juga kebetulan saya bukan tipikal orang yang memulai sesuatunya langsung jadi Pak. Jadi juga saya itu memulainya semuanya dari bawah, dari salesman, bahkan pernah jadi motoris juga gitu kan ya, sampai sekarang alhamdulillah diberi kepercayaan oleh perusahaan untuk pegang sales manager atau sales area head lah gitu untuk di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya gitu. Itu pengalamannya 10 tahun itu kalau kita ceritain dari awal itu berjilid-jilid. Berjilid-jilid, betul Pak, berjilid-jilid itu. Yang dimana tadi, saya juga tadi simak sedikit nih sebelum kita masuk ke plastik nih. Tadi kan kita intinya adalah plastik. Kita bicara tadi ada di FMCG, bicaranya di traditional market, modern market, juga ada B2B. Yang dimana Ojan sendiri sudah masuk tuh gitu semua tuh. Nah kalau pandangannya mengenai masing-masing channel itu, kira-kira pertama bagaimana pandangannya? Kalau saya melihat ketiga segmen tersebut ya Pak, artinya segmen di dunia salesman itu kalau kita bicara mengejar angka gitu kan, kalau kita bicara mengejar angka secara value itu kita pasti dominasinya mainnya di sektor retail gitu kan, di sektor retail pasar, karena itu yang lebih banyak kalau kita di Indonesia. Kalau kita bicara modern market itu sebenarnya lebih ke branding, artinya mungkin kita bisa dapat angka tapi secara peningkatan tidak bisa kita lakukan secara dor-doran gitu, dor-doran kayak misalnya di retail gitu kan Pak. Nah kalau bicara B2B yang saya alami itu sebenarnya lebih kepada branding kita sih. Kita punya produk bisa masuk ke pasar B2B, apalagi B2B itu kan segmennya secara branding besar Pak. Gitu kan, secara branding besar ya, katakanlah pengalaman saya waktu itu untuk pegang produk yang sekarang mungkin hampir semua orang sudah tahu gitu kan, ada di semua sektor gitu kan, mau di bandara, mau di XS1 segala macam semua sudah tahu lah kalau bicara produk. Jadi itu lebih luas lagi gitu. Seperti itu sih Pak. Nah tadi kalau dari ceritanya udah kita sampai bicara produk nih ya. Nah, tapi kalau saya mau tanya nih, kalau untuk Ojan sendiri dari tiga channel tadi, karena kan masing-masing beda ya. Tadi bicaranya untuk di tradisional, kita bicaranya adalah pasti distribusi ya, lebih banyaknya. Kemudian di modern channel market itu biasanya adalah visibility-nya, bagaimana kita brandingnya, dan terakhir adalah di B2B, bicaranya adalah branding, dan udah mendekati adalah personalnya tadi. Yang dimana kalau kita bicara di produknya ya tadi udah sampai kemana-mana gitu ya. Nah kalau dari Ojan sendiri, dari tiga channel tadi yang paling berkesan di mana? Pasti di retail Pak. Pasti di retail, karena memang buat saya itu pengalaman pertama saya. Karena basically sebenarnya bicara sales itu kan orang nggak pernah punya cita-cita untuk jadi sales gitu kan Pak. Tapi ketika saya masuk, after lulus kuliah langsung ke dunia retail, masuk ke pasar segala macam, yang tadinya dunia kuliah itu kan hanya berkaitan dengan ya katakanlah sponsor, kementerian, dinas segala macam. Ini langsung terjun ke pasar, ketemu orang-orang pasar segala macam. Itu jadi suatu hal yang menarik, karena juga pengalaman saya sepanjang saya pegang area retail itu yang lebih menarik adalah punya kesan kita menghandle suatu wilayah yang tadinya kecil, setengah sampai besar. Jadi artinya peningkatan itu kalau bicara di dunia retail, kalau kita konsisten itu bisa terjadi dan menjadi kesan tersendiri gitu. Karena kalau misalnya di segmen yang lain sebenarnya lebih kepada menjaga, bukan meningkatkan secara angka ataupun distribusi yang luas gitu kan. Makanya kurang lebih kayak gitu sih Pak. Jadi buat teman-teman sekalian, itu kalau kita bicara tentang market channel, itu variasinya sangat luar biasa ya. Jadi masing-masing pasti punya kesukaannya nih. Ya, kita tidak bisa katakan bahwa channel ini yang lebih baik, channel ini yang lebih oke. Tidak, karena masing-masing punya cara bermain yang berbeda. Dan paling bagus adalah ya kita menguasai itu semua, seperti itu. Ya, jadi jangan melihat nggak mau saya lebih sukanya adalah di tradisional, saya di modern, saya di B2B. Nggak, kita sama melihatnya, tetapi secara eksekusinya mungkin ada mungkin secara eksekusinya ada benang merahnya tadi ya.
Nah, sekarang kalau kita melihat pada saat ini udah terjunnya di plastik nih. Yap, Ya, di betul, plastik Pak. ini sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke penjualan di plastiknya, ini harganya ini kayaknya lagi gonjang-ganjing ya. Oh, oke. Jadi kalau kita bicara plastik hari ini, saya jelaskan dulu. Per hari ini video ini mungkin tayang, harga plastik sudah mulai turun, Pak. Artinya turun bukan ke angka normal, Pak, tapi turun dari angka tertinggi di minggu-minggu sebelumnya dan lebih kepada stabil. Gitu. Kenapa? Kalau kita bicara urut, gitu kan, peningkatan ini sebenarnya terjadi dari bulan Februari, Pak. Artinya Februari itu kan kalau kita ngebaca dari konflik Timur Tengah ya, Pak. Konflik Timur Tengah itu mulai dari sekitar bulan Februari, terus juga berkaitan dengan tadi Selat Hormuz ditutup, yang artinya membatasi distribusi produk minyak bumi, sumber daya minyak bumi, karena Selat Hormuz itu kalau saya pelajari dan juga saya baca-baca di media itu menopang 20% kebutuhan dunia gitu kan, Pak, atau seperlimanya gitu kan. Artinya kita pun juga di Asia Tenggara khususnya Indonesia, bahan baku dari plastik sendiri itu adalah dari turunan minyak bumi. Gitu, Pak. Tapi tadi dikatakan bahwa sekarang udah mulai turun ya. Yap. Tapi kan sebenarnya kalau perangnya itu sendiri masih berlanjut ya. Yap. Nah, itu bisa dikatakan ada pengaruhnya, sebenarnya ada pengaruhnya atau enggak ya itu? Nah, jadi pengaruhnya gini, Pak. Tadi saya ngelanjutin, kan artinya ketika minyak bumi yang biasanya melewati Selat Hormuz ini terkendala distribusinya ke Asia Tenggara khususnya Indonesia gitu kan. Karena kalau bicara kaitannya dengan plastik, kan ada turunan minyak bumi itu namanya nafta, Pak. Nah, nafta itu yang menjadi bahan baku industri di plastik. 100% itu kita masih impor, Pak. Kita belum bisa produksi gitu kan. Tapi kalau yang menjadi bahan baku biji plastik itu kita masih ada yang bisa produksi sendiri. Artinya sekitar 50% kita bisa produksi, 50% lagi impor. Nah, itu yang menjadi pengaruh. Nah, karena naftanya ini terhambat distribusinya, akhirnya para produsen ini juga mengurangi produksi. Karena khawatir kalau misalnya produksi terlalu digenjot dan juga harganya dilempar secara normal karena perangnya nggak jelas kapan selesainya dan juga Selat Hormuznya masih tertutup, ya akhirnya nanti malah kehabisan bahan baku. Namanya produsen kan dia pasti berpikir panjang ya, Pak. Artinya nggak cuma sekedar bulan ini aja gitu kan. Nah, terus selanjutnya yang menyebabkan harga mulai turun, Pak. Jadi kalau mulai harga turun itu ya karena ada kebijakan pemerintah jangka pendek lah. Kemarin itu di 2 minggu yang lalu itu pemerintah mengenolkan bea impor untuk bahan baku plastik dan LPG. Nah, itu yang menjadikan akhirnya bahan baku sudah mulai bisa terdistribusi untuk mengambil dari negara-negara yang lain. Jadi yang biasanya kita ngambil dari kebanyakan di daerah Timur Tengah itu langsung nafta gitu kan. Nah, ini kita bisa ngambil nih ke Amerika, ke India atau Korea Selatan, bahkan Cina sekalipun kita bisa ambil dengan bea impor di 0% kan. Karena bea impor itu sebelumnya sekitar 5-15%. Gitu sih, Pak. Ya. Tapi memang sebenarnya saya lihat di Indonesia sendiri itu belum bisa memproduksi tadi ya. Ya baru biji besinya biji plastiknya tadi ya. Tapi kira-kira ke depan akan ada kemungkinan bisa memproduksi sendiri nggak? Nah, sebenarnya kan ini kebijakan pemerintah yang jangka pendek itu kalau menurut para pengamat itu akan menjadi trialnya, Pak. Trialnya kita kan akhirnya nanti ngimpor LPG, bahwa nanti di BUMN atau di Indonesia itu akan mengubah sendiri membentuk naftanya. Kalau misalnya itu bisa, artinya secara jangka panjang kemungkinan kita juga akan bisa memproduksi sendiri, gitu. Tapi kalau biji plastik, memang ya pemerintah mengakui sendiri informasinya bahwa secara internalnya pemerintah itu masih belum fokus, Pak. Artinya masih ketergantungan dengan swasta, gitu. Yang sekarang mungkin semua orang tahu lah. Kalau bicara swasta, produsen biji plastik Chandra Asri gitu. Gak ada lagi kayaknya selain dia gitu kan di Indonesia gitu. Itu arah-arahnya memang jadi juga enggak? Bahaya nih kita nih. Bahaya, Pak. Terlalu sensitif, Pak. Ya, oke. Nah, kalau gitu kita bicara mengarahnya tadi kan dilihat bahwa harganya terjadi naik turun atau fluktuasinya cukup tinggi ya. Nah, kalau dilihat pada saat ini mungkin sekarang turun, ada kemungkinan kan naik lagi ya? Ada kemungkinan naik lagi kalau sampai 6 bulan ke depan
perangnya belum stabil dan Selat Hormuznya masih belum normal, Pak. Oke. Itu sih. Jadi tetap rentan ya Tetap secara rentan, harga. Pak, tetap rentan. Sekarang kalau untuk di pasarnya sendiri di Indonesia, ini kan kalau saya di rumah gitu kan, sama misalnya nganterin istri tercinta untuk Siap. belanja gitu Oh, kan, siap. itu pedagang-pedagang bilang ya harga naik karena plastiknya tadi gitu, Iya, iya. ya kan seperti itu. Itu bisa memperlihatkan bahwa pengaruhnya itu sangat luar biasa sebenarnya ya. Nah, kalau untuk Ojan sendiri untuk main di plastik itu tanggapannya gimana untuk di marketnya atau di pasarnya itu? Ini kita bicara rantai pasok ya, Pak. Nah. Rantai pasok dari produsen, distribusi, terus toko sampai ke end user gitu kan. Nah, naiknya plastik, kalau tadi saya bilang kan 28 Februari udah mulai konflik Timur Tengah, tapi mulai ada kenaikan itu yang sangat tidak kita ketahui itu adalah 1 minggu sebelum Lebaran, Pak, kalau mungkin kita sama-sama ingat. Nah, kondisinya di 1 minggu sebelum Lebaran, kebiasaan toko itu dia nggak berani nyetok karena mau ketemu hari libur panjang gitu kan. Pun juga distributor itu juga nggak berani untuk ambil stok ke produsen, gitu, karena berpikir juga libur panjang untuk apa stok banyak-banyak gitu kan. Akhirnya produsen pun juga sebenarnya ngunci stok. Nah, jadi kalau bicara stok, produsen masih punya, Pak, tapi ditahan kalau untuk momen biasanya Lebaran gitu. Cuman yang untuk mengurangi order itu adalah di distributor dan di toko. Dari 1 minggu sebelum Lebaran kan kita sudah libur tuh, Pak, sales kan, sampai 1 minggu setelah Lebaran. Itu tiap hari harga naik. Artinya para pelaku usaha bahkan sampai toko distributor pun juga dibuat panik. Karena tiap hari harganya naik. Jadi kalau saya sering ngelihat update status sales gitu kan, harga naik. No extra bahasanya. Jadi no extra itu bahasanya biasanya kan kalau di plastik itu beli 20 gratis 1, beli 25 gratis 1. Ini semuanya statusnya no extra gitu. Jadi harga hari ini belum tentu sama dengan hari esok gitu loh. Jadi sebenarnya di bawah itu sedikit rada bikin tambah paniknya ya. Salah satunya ya rekan-rekan sales sendiri gitu kan. Yang buat saya sebenarnya kalau kepanikan itu terjadi ya otomatis penjualan atau bahkan pembelian pun juga orang jadinya makin takut gitu, Pak. Ya kan, makanya di situ waktu naik-naik itu ya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan, karena di waktunya libur gitu. Nah, after libur Lebaran masuk ya kan, semua sudah naik kan, Pak. Semua sudah naik di titik tertinggi. Jadi kalau dihitung sampai titik tertingginya itu kalau bicara harga, katakanlah plastik PE ya, Pak. Plastik PE itu di normalnya itu waktu itu sekitar di 24.000 sampai 25.000. Nah, titik tertingginya itu per kilo yang tadinya 24 sampai 26 sampai di 54.000, Pak. Jadi 100% lebih. Gitu kan, di 100% lebih. Naik ya? Iya, 100% naiknya. Ya kan, bahkan bicara biji plastik sendiri yang tadinya harganya kisaran 16.000, 18.000 kan biji plastik ya, Pak. Itu di titik tertinggi 2 minggu, 3 minggu yang lalu itu sampai 38.000. Gitu. Jadi artinya dari biji plastik pun sudah tinggi. Gitu. Akhirnya sampai ke produk turunannya yang sudah jadi-jadi itu juga naik juga semua gitu kan. Nah, hari ini pun juga kalau bicara turun, sebenarnya tetap turunnya paling cuma dari 150% lah katakan naiknya, turun paling baru 50 sampai 60%. Jadi belum di titik normal gitu kan. Nah, makanya pada saat ini tuh kondisinya kalau bicara distribusi sedikit pelik, Pak. Peliknya adalah kan toko ya distributor kan pasti berpartner dengan toko ya, Pak. Distributor berpartner dengan toko dan secara umum memberikan tempo pembayaran. Nah, tempo pembayaran ini kan dipotong Lebaran kan pasti sudah tambah lama nih gitu kan. Ketika sudah aktif, sales datang dengan harga yang tinggi, akhirnya toko pun berpikir. Nah, itulah yang bikin mereka nyetok. Itu yang bikin dia untuk nggak nyetok karena kalau saya beli harganya tinggi. Tapi kalau misalnya nggak beli, end user pelanggan saya pada nanya gitu kan. Jadi di pasar itu, di pasar bawah tuh, Pak, masing-masing toko itu sebenarnya pada saling keker lah, di sana jual harga berapa nih, di sana jual harga berapa nih, gitu, Pak. Gitu kan, takutnya saya ngejual harga sekian, wah di sana ternyata lebih tinggi, wah rugi saya. Apalagi nanti berpikir belinya lagi lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Nah, uniknya lagi, Pak, di distributor itu sering ada beberapa lah ya, katakan toko order nih, Pak, udah berani gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, saya beli harga sekian. Ternyata stoknya di distributor nggak ada. Ya, karena nahan juga distributor. Dia ngelihat dulu nih angka tertinggi yang bisa dijual berapa. Karena khawatir kalau dia lepas dengan harga segitu, ternyata di minggu depan harganya udah naik lagi. Wah, rugi saya nanti beli ke produsen gitu kan. Gitu, Pak. Nah, ini buat teman-teman sekalian ya, kalau diperhatikan sebenarnya kondisi chaos itu kadang kita juga gitu orang yang membuat ya, yaitu dari level distributornya sampai level di tokonya, grosir sampai toko ya. Sedangkan sebenarnya demand itu atau permintaan itu ada ya. Dan kalau dilihat tadi aja ya, itu sama sebenarnya kayak di Indonesia kayak
harga emas juga ya gitu ya. Naik turunnya jadi karena pembelinya juga gitu. Sekarang juga udah mulai turun dan lain-lain ya. Yang udah mulai normal lah, bukan turun. Kalau naik sih tetap ya. Tetap naik. Normal. Okay. Nah, kalau untuk melihat dari kondisi seperti itu, nah di sisi produsen itu langkah-langkah apa yang dilakukan? Kalau dari sisi produsen ya Pak, artinya sebenarnya sangat beresiko kalau dari sisi produsen, artinya karena dia kan yang paling tahu untuk harga dasar awal seperti apa, HPP berapa gitu kan. Artinya dia gambling untuk mengeluarkan harga sekian yang akan ditawarkan ke distributor. Tapi memang kalau distributor sudah oke, karena distributor kan juga melihat kan kebutuhan demand di bawah itu seberapa banyak. Karena kan plastik ini kan banyak item Pak gitu loh. Apalagi kalau bicara distributor plastik umum lah ya, yang lokal gitu kan. Kan kalau yang kita semua tahu mungkin ada brand-brand besar kayak Pancabudi dan yang lain-lain gitu kan. Tapi kalau bicara distributornya itu dia kan punya item hampir 500 SKU Pak. Banyak sekali Pak. Gitu loh kalau distributor. Makanya dia pasti akan ngelihat turunan-turunan plastik apa yang itu menjadi underbow-nya di distributor tersebut. Nah, si produsen pun akhirnya juga kalau si kalau si distributor membuka PO, dia pasti nggak akan ngasih 100, kasih 50-nya. Atau bahkan ada yang sebenarnya sudah kontrak, Pak. Jadi ada distributor yang sudah kontrak dengan produsen, tapi belum terdistribusi semua. Nah, itu menjadi tanggungan si produsen untuk mensuplai itu. Tapi after itu sudah tersuplai, ya selanjutnya akan sedikit lebih nahan lah untuk secara harga dan juga kebutuhan yang bisa disuplai oleh si produsen sendiri. Kayak gitu sih, Pak. Nah, kalau melihat kondisi seperti itu ya dari sisi produsennya melakukan hal tersebut. Nah, kalau bicara tentang distribusi nih, ya, distribusi kan ini berhubungan dengan toko, antara salesman dengan toko. Kan kebayang gitu loh salesman-nya, ya, tokonya mau beli nahan, sementara salesman ada targetnya. Nah, itu untuk mengaturnya itu gimana ya? Ini sebelum kita ngobrol distribusi, ngopi dulu kali ya, Pak. Boleh. Karena kita kalau nggak ngopi kayaknya agak susah gitu ya. Ini kopinya. Berat sekali. Ini dari Robusta Kuningan ya. Itu oke. Ini kalau bicara distribusi ya artinya yang saya lakukan ya Pak. Langkah-langkah yang saya lakukan selama momentum momentum kenaikan harga dan juga keterlangkaan bahan baku dan segala macam. Secara distribusi pasti yang akan saya lihat itu adalah masing-masing sales saya akan minta mengkolek dulu secara piutang Pak. Jadi secara piutang masing-masing sales suruh saya harus kolek secara umur piutang. Karena kalau plastik ini cukup unik Pak. Artinya dominan ngasih tempo. Kalau biasa FMCG yang pernah saya alamin kan cuma 14 hari, 12 hari ya Pak. Ini 30 hari Pak. Jadi jauh gitu kan. Bahkan sudah dikasih tempo 30 hari pun juga tetap masih ada yang telat 45 sampai 60 gitu kan. Artinya kan distributor juga memodalkan untuk distribusi kan cukup besar Pak. Jadi yang paling pertama saya lakukan adalah mendata secara piutang AR. Nah, secara piutang AR mana yang lama-lama itu dipisahkan, mana yang sudah tinggal sedikit itu dipisahkan. Nah, selanjutnya adalah mulai pendekatan Pak. Karena itu yang paling utama yang saya sarankan kepada teman-teman sales itu terkait dengan kondisi seperti ini. Karena pun juga toko juga pasti melihat mana yang nggak bikin saya panik gitu loh. Karena mana yang nggak bikin saya panik dan nggak bikin saya bingung. Karena kan satu toko itu kan bisa masuk 2, 3, 4, 6, 8 sales lebih lah gitu kan. Walaupun dengan produk yang sama gitu Pak. Nah artinya saya menekankan untuk kedekatan emosionalnya dibangun dengan kondisi yang seperti ini. Karena kalau nggak dibangun seperti itu, toko akhirnya hanya melihat siapa yang berani kasih murah gitu loh. Siapa yang berani untuk ngebuang harga gitu kan. Nah, kalau sudah kedekatan emosional kan pengaruhnya dari piutang tersebut, Pak. Artinya piutangnya bisa kita pelan-pelan ambil sambil kita atur berapa sih kebutuhan dia yang sebenarnya ya katakanlah kalau sudah menjalin kedekatan secara baik, toko misalnya biasa order 10 juta, 10 SKU gitu kan. Ya kita sampaikan bahwa dengan kondisi saat ini kita bisa nih supply 10 juta sesuai dengan PO, tapi kita minta tempo pembayaran dipercepat. Biasa kayak gitu Pak, yang saya lakukan seperti itu. Jadi yang biasanya saya kasih 30 hari, saya minta 14 hari akan sudah saya tagih dan kalau bisa dibayar. Gitu. Bahkan juga kalau misalnya ada yang sudah pembeliannya bagus segala macam, ya saya pastikan atau lebih ketatnya lagi lah, katakan kan ada juga nih tipe-tipe customer yang alot lah ya Pak, artinya dikasih waktu udah 30 hari tapi bayarnya 2 bulan gitu kan. Gitu loh. Jadi yang pertama tetap harus diutamakan piutangnya karena itu jantungnya di distributor gitu kan, perputaran piutang gitu kan. Tapi kalau soal distribusi pasti akan saya nego dengan cara mempercepat umur piutang gitu. Karena kalau tidak begitu ya kita di distributor berat Pak. Karena kalau sudah
kasih dengan konsep yang lama kayak gitu, ya kan kita nggak tahu nih akan berapa lama proses kenaikan harga seperti ini gitu kan. Sementara kita ngelepas barang sudah dengan harga yang tinggi yang kita dapat gitu kan Pak. Artinya kan kita owner nih keluar cost lebih besar daripada biasanya gitu kan. Nah, selanjutnya ya saya akan melihat atau mengarahkan ke teman-teman sales itu kalau bisa cari yang cash. Dari yang tadi udah saya katakan itu kan dari mulai atur piutang ya kan. Artinya mulai ngebedah lah piutang gitu kan dari tiap masing-masing salesman, mana yang artinya kredit, mana yang setengah, mana yang masih aman gitu kan Pak. Nah, terus selanjutnya setelah piutang pasti kedekatan emosional yang itu harus dibangun. Yang ketiga pasti komitmen Pak di kondisi kayak gini. Artinya kenapa saya bilang komitmen? Karena kalau kita bicara dari hulu kan stok tidak jelas nih Pak, artinya ada atau tidaknya. Nah, jangan sampai ketika kita sudah datang ke toko nih si salesman gitu kan, saya mau order gelas dong 5 dus, saya mau order HD plastik dong 10 dus, 10 bal gitu kan. Ternyata yang kita kirim cuma 2 bal, 1 dus. Nah, itu kan menimbulkan kekecewaan Pak. Betul. Artinya kalau saya ngasih tahu ke teman-teman sales, walaupun pahit, lebih baik katakan. Karena dengan kondisi kayak gini, kalau kita berani komitmen dan konsisten, toko akan ngelihat kita, oh ini beda, gitu. Oh ini beda karena walaupun saya mintanya 10, 5, tapi kamu kasih konfirmasi ke saya. Saya cuma ada 5 Pak, saya cuma ada 7 Pak. Kira-kira mau nggak? Kira-kira oke tidak gitu kan. Artinya kan si toko juga punya pelanggan kan yang kita nggak tahu sebenarnya si salesman kan seberapa banyak, seberapa besar gitu kan. Jangan sampai si toko nanti si end user ini kecewa karena toko sudah menjanjikan barang yang tersedia, tapi padahal sumbernya dari tim salesman gitu kan yang menjanjikan terlebih dahulu ada kok, aman kok, banyak gitu kan. Karena juga ada beberapa ketika saya join visit dengan sales tuh, toko sering bilang kayak gitu, ngasih harga aja tinggi, pas saya udah mau order katanya barangnya kosong gitu. Jadi unik-uniknya begitu Pak. Itu menarik ya. Ini buat teman-teman sekalian ya. Tadi saya cermati ya mengenai ke tokonya tadi ya. Ini berkaitan sebenarnya dengan 6 buying motive atau 6 motivasi membeli ya dari toko ya buat salesman ya. Yang dimana yang diambil tadi, yang dijelaskan oleh Ojan tadi adalah keamanan dan kenyamanan. Ya, untuk teman-teman yang ingin tahu motivasi membeli toko tadi apa saja, ikuti kelas training dari Wajah Sales ya. Pantau terus ya di Wajah Salesnya. Karena kenapa? Kita akan gali terus tentang yang berkaitan dengan penjualan. Oke. Dan kalau dilihat dari penjelasan ini udah dijabarkan cukup detail ya. Jadi memang sebenarnya bisa dikatakan bahwa relationship yang dijaga relationship, ya, Pak, kondisi, betul, di kondisi ketidakpastian relationship yang dijaga. Iya, gitu harus ya. dijaga. Okay. Betul. Itu bagus sekali ya. Yang dilakukan oleh Ojan itu. Oke. Nah, kalau melihat ini secara marketnya, ini saya hubungkan dengan yang sebelumnya kita bicara. Jadi kalau masuk ke channelnya ini, masuknya ke channel mana aja untuk penjualannya? Oke, kalau bicara distribusi plastik tuh Pak, channel itu sebenarnya saya pribadi mengklasifikasi itu ada 3 Pak. Yang pertama tuh ada segmen printing sablon gelas plastik ya Pak, karena kan dia pakai kan bahan bakunya gelas plastik ya Pak. Terus yang keduanya retail, ya, artinya retail tuh ya pasar tradisional, market dan segala macamnya gitu kan Pak. Yang kedua ini kafe dan resto. Karena kenapa? Kafe dan resto ini kan dia kalau kita perhatiin kan pakai sedotan, pakai kantong kresek juga gitu kan. Terus juga mungkin pakai gelas plastik atau gelas injek gitu kan. Atau mungkin dia tusuk gigi dan segala macam. Yang tadi kan saya bilang kalau distributor plastik itu sebenarnya nggak murni hanya plastik Pak, tapi juga banyak turunannya gitu kan. Sampai karet pun juga kita nyediakan gitu kan. Kalau bicara distributor umum plastik gitu kan. Nah, makanya kalau saya ngebaginya 3 segmen itu. Karena kalau tidak dibagi seperti itu, nanti teman-teman sales tuh kurang bisa fokus gitu loh. Kurang bisa fokus tuh artinya kan saya karena pengalaman untuk handle B2B, handle MT sama retail kan cara pendekatan dan juga cara distribusinya sebenarnya berbeda. Walaupun ujung-ujungnya sama jualan gitu kan Pak. Nah, makanya saya bilang harus diklasifikasi untuk beberapa segmen supaya tetap secara distribusi dapat gitu kan, dapat semua kerangkul gitu. Oke, jadi memang masuknya itu ke channelnya lebih banyak ke tradisional Pak, ya. betul. Jadi benar-benar dilihat di situ marketnya ya. Nah, kalau kita bicara tradisional kan udah pasti bicaranya ada ke grosir sama toko plastik ya, specialty kalau kita bicaranya. Nah, untuk B2B ini sendiri yang dilakukan atau sebelum masuk yang dilakukan itu kategorinya ada dibikin subkategori lagi nggak, subsegmennya? Oh, kalau untuk B2B sampai hari ini sih belum ya Pak, karena jujur memang secara distributor plastik pun juga belum banyak yang melakukan hal seperti itu. Sebenarnya ini kalau mungkin nanti banyak yang nonton, banyak yang dengar, ini tuh sebenarnya masukan untuk nambah value gitu kan. Karena saya melihat betul apa yang menjadi kekurangan distributor plastik saat ini, baik itu dari segi teknisi salesman yang tidak melakukan merchandising dan sebagainya. Ya, artinya banyak toko kabur gitu kan. Kalau kita kan, kalau saya pribadi pun kan sebenarnya belajar
sebelum toko kabur, kan pasti sudah ada tanda-tandanya, Pak. Kalau sampai toko kelolosan kabur, berarti yang salah bukan toko, tapi sales. Betul. Gitu loh. Jadi seperti itu, Pak. Jadi memang segmen itu belum dibagi terlalu dalam atau terlalu luas, karena memang secara umum masih seperti itu. Bahkan sebenarnya gini, Pak. Kan kalau bicara B2B, kalau di dunia plastik atau dunia equipment untuk cafe, resto sendiri kan sebenarnya juga si cafe atau resto kan seringkali pasti dia belinya ke pasar atau retail gitu kan Pak. Nah, cuman memang yang kami tawarkan adalah nggak usah capek-capek nyari ke toko retail atau ke pasar gitu kan, ngabisin waktu, ya kita bantu untuk mangkas jalur distribusi. Kan pasti nanti orang tanya, loh kalau kayak gitu nanti ngabisin market share-nya retail dong gitu kan, yang tadinya toko saya grosir biasa dia punya pelanggan kafe, resto gitu kan untuk kebutuhan, nah saya pangkas nih. Ya kalau buat saya nggak seperti itu, Pak. Gitu loh. Artinya market orang plastik ini sangat luas, Pak. Betul. Siapa sih yang nggak pakai plastik kan gitu kan? Semuanya pasti kebutuhan pakai plastik. Mau itu rumah tangga kecil, tukang cilok, apa segala macam, semua pasti pakai plastik. Cuman kan terkadang seperti ini. Banyak teman-teman salesman yang kembali lagi ke zona nyaman, Pak. Kalau dia sudah pegang toko yang enak-enak aja, ya udah ngapain ngejar yang lain-lain untuk mulai lagi pendekatan, mulai lagi untuk order, registrasi segala macam, nggak usah, ya udah yang ada aja. Nah, itu. Karena tadi ya, karena yang bermain di plastik ini belum terlalu banyak sebenarnya. Kalau bermain di plastik banyak, Pak. Banyak. Cuman kalau menurut pandangan saya, saking banyaknya sehingga tidak punya pola, tidak terbentuk polanya, Pak. Saking banyaknya, gitu. Nah, ini menarik nih kalau kita bicara tentang pola tadi ya, pola distribusi. Karena kenapa? Kalau kita bicara memang kalau di plastik ya belum seperti di FMCG yang sudah sangat detail sekali bicara tentang distribusi atau bicara tentang road to marketnya tadi. Jadi kalau teman-teman yang berkecimpung di dunia plastik, boleh colek-colek kita untuk kita bicara tentang road to marketnya. Ya, karena kenapa? Kita di tim di Wajah Sales, kita juga akan mengkonsultasikan tentang distribusi atau road to marketnya buat teman-teman. Oke, nah. Jadi channelnya sebenarnya masih sangat luas ya. Masih sangat bisa luas, dikatakan antara supply dan demand-nya itu demandnya masih tinggi, masih Pak. tinggi sekali ya. Masih tinggi Betul, sekali. ya. Makanya gini, Pak. Ya ini yang saya lihat ya, Pak. Yang saya lihat secara luas, banyak sekali distributor itu yang dia tuh tidak membuka sub untuk kerapatan distribusi, gitu loh. Katakanlah banyak di beberapa distributor yang saya lihat gitu kan, home base-nya mereka itu ada di Jakarta, tapi mereka bisa cover sampai Sukabumi, sampai Cianjur, sampai Bogor, bahkan sampai Bandung, tapi tetap home base-nya di sini. Jadi namanya sales luar kota. Ya, out of town. Cuman yang saya lihat adalah dengan kondisi yang seperti itu, kalau tidak membuka titik di daerah terdekat, kan kalau saya kan pernah belajar itu radius distribusi ya, Pak. Radius distribusi itu kita seluas apa untuk bisa dapat kerapatan yang baik gitu kan. Kalau dengan kondisi yang saat ini, beberapa teman-teman distributor plastik itu mereka hanya mengandalkan ya udah ada satu sales yang dia itu meng-cover luar kota. Jadi mereka itu keluar kota tiap hari. Terus tinggal di sana, nyari orderan di sana gitu kan, sambil nagih di sana. Barang kiriman tetap dari sini, Pak. Itu yang menurut saya ini sangat memangkas sangat over budget. Over budget, Pak. Nah, itu yang sampai hari ini saya lihat masih banyak terjadi di teman-teman distributor. Padahal kalau saya boleh sharing diskusi dan kasih masukan, apa salahnya buka titik hanya sekedar untuk gudang dan sales, gitu kan, sama armada satulah katakan gitu kan. Di area sekitarnya bisa dibuat kerapatannya, jadi nggak terlalu jauh gitu kan, Pak. Kayak gitu. Ini balik lagi kita bicara RTM-nya nih, road to market-nya ya. Karena kenapa? Konsep dasar sekali bicara tentang distribusi itu adalah mendekatkan produk sedekat mungkin dengan konsumen ya. Tapi kadang tadi udah zona nyaman dengan kondisi seperti ini sudah oke-oke saja, padahal tadi ya kompetisi semakin gencar, kompetisi semakin ketat ya. Tinggal siapa yang lebih dulu memenangkan distribusi, dia akan merajai pasar ya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan itu. Karena saya juga punya satu pengalaman ya, ketika saya masih di corporate ya, saya pegang suatu produk yang dimana melakukan hal yang sama. Itu tahun 2010 kalau nggak salah, 2010 melakukan hal yang sama, yaitu ada salesman out of town, even di Jabodetabek itu sendiri. Jadi pusat di Jakarta, dia Bogor, Tangerang, Bekasi, itu dia melakukan sales out of town. Ya, ketika saya pegang, saya lakukan adalah dengan membentuk subdis di masing-masing tadi. Ya, dan kita ada salesman di sana, dan secara otomatis kita langsung merajai untuk daerah tersebut. Ya, dan kalau memang mau lebih detailnya lagi, balik lagi ya, colek-colek dari Wajah Sales. Ya, nanti kita akan bantu untuk konsultasikan dan even kita untuk edukasi dari tim dari bapak-bapak ibu sekalian. Oke.
Ini kalau dilihat nih, bisa dikatakan bahwa sebenarnya Ojan ini membuat suatu terobosan baru ya untuk bicara tentang distribusi atau penjualan di plastik ya. Ini nyolek ilmunya dari mana ya? Sebenarnya mah ya nyolek ilmunya ya dari Pak Bella juga gitu. Ya, artinya saya banyak belajar. Artinya belajar itu kan nggak harus selalu merasakan ya Pak. Artinya kalau saya berprinsip kalau kita belajar hanya berdasarkan pengalaman atau yang kita alami, wah rasanya lama sekali Pak. Saya harus nunggu berapa tahun nih untuk ngalamin semua itu, gitu kan. Makanya kalau saya berpikir selain daripada pengalaman saya sambil berjalan, ya saya juga harus belajar sama orang-orang gitu kan. Apa yang bisa saya ambil pelajaran yang dari orang tersebut, menurut saya ini bisa saya lakukan ya untuk mempercepat proses pemahaman saya. Gitu sih Pak. Karena memang ya kita juga kalau Muslim dikatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Betul, Pak. Belajarlah sampai ke liang lahat. Liang lahat, betul Pak. Betul, Ya, Pak. dan balik lagi yang tadi kita awal diskusikan yaitu seringkali orang sales tadi udah di zona nyaman. Ya, gitu betul, lah. Pak, betul, Pak. Itu jebakan Batman banget itu ya. Banget, Hati-hati Pak. buat teman-teman juga ya. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ilmu distribusi secara konsep dasarnya sama ya. Sama Pak. Tinggal kita Sama. sesuaikan dengan produknya. Produk. Sehingga kita bisa melakukan klasifikasi, identifikasi dengan jelas dan segmentasi yang tepat ya. Iya. Akan seperti itu. Nah, ini kalau yang sudah Ojan lakukan untuk distribusinya tadi, setelah itu apa yang dilakukan setelah terbentuknya distribusi tadi? Jujur memang setelah terbentuknya distribusi tadi itu yang pasti yang sudah terasa ya, yang sudah terasa itu artinya angka lebih meningkat lah. Artinya secara value bisa perlahan meningkat gitu kan. Terus juga fun fact seperti ini Pak. Ini fakta yang terjadi di dunia plastik ya Pak. Di setiap daerah itu bisa jadi memiliki pangsa pasar yang berbeda. Oke. Katakanlah seperti ini Pak. Di Jakarta dia itu cocok dengan merek karena merek tersebut sudah dengan kualitas yang paling bagus. Oke. Plastik kantong lah katakan. Tapi kalau kita bawa ke daerah Serang, daerah Malimping, Beda lagi. nggak laku Pak. Karena di sana tuh lebih penting, yang penting kantongnya murah. Oke. Yang penting kantongnya murah. Oke. Nggak perlu harus mahal-mahal, enggak, yang penting murah. Betul. Gitu kan Pak. Nah makanya tadi relate dengan yang saya katakan bahwa SKU yang dimiliki distributor itu sampai ratusan, karena itu tadi Pak. Jadi dari segi kantong plastik pun mereka punya banyak item dan jenis gitu kan Pak. Oke. Cuman kalau saya lihat secara teknis distribusi, sebenarnya mah bisa-bisa aja. Artinya nggak perlu harus kita ngadain bahwa, wah di sini cuma di daerah Jabodetabek cuma laku yang merek ini nih. Tapi kalau kita bawa ke sana, ini pasti nggak akan laku. Kan namanya konsumen nggak semuanya bawah Pak. Betul. Artinya ada juga semua wilayah itu pasti ada yang namanya bawah, menengah dan atas gitu kan. Cuman yang menjadi problem itu adalah RTM-nya Pak. Oke. Masih balik lagi ke situ. Balik ya? lagi Pak, balik lagi. Yang bermasalah itu ada RTM-nya. Tidak ada yang namanya mereka membuka titik di sana, mendistribusikan produk yang sama dengan teknik yang berbeda, tapi produknya sama tuh belum ada. Ya. Jadi semuanya ngikutin maunya pasar. Boleh sih ngikutin maunya pasar, oke. Cuman kalau terlalu ngikutin, capek Pak Ya, distributor. Karena Gitu. sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep distribusi tadi, balik Iya. lagi ya. Kenapa di suatu daerah tersebut dia dengan merek tersebut? Ya karena merek tersebut sudah eksis sejak lama. Yap. Ya kalau kita tetap menganggap itu adalah suatu hal yang valid yang akan selamanya seperti itu, ya kita udah salah besar. Ya. Karena kan bicara tentang kalau kita mau mendistribusikan atau menjual suatu produk kan ilmunya sama. Itu kita bicaranya STP kan gitu. Oke. Segmentation, targeting, dan positioning kan begitu. positioning. Tadi bicaranya tentang kelas segmen konsumen juga Segmen ada konsumen. A, B, C, Iya. bahkan sampai D. Yang tadi di level C sama D, wah penting harga murah. Tapi kan ada ke level B dan A gitu loh. Iya. Yang itu yang harus dicermati. Sehingga memang kalau produsen yang cermat, dia pasti akan memberikan atau membuat produk-produk seperti itu. Yang dimana kalau kita bicara di consumer good kan ada tuh, bicaralah suatu merek A, pasti dia punya ada second brand-nya gitu yang dilakukan. Itu yang sudah dilakukan. Nah kalau di plastik juga sebenarnya sudah mengarah ke situ, tapi belum terstruktur dengan Belum baik terstruktur ya. Pak. Oke. Masih belum terstruktur. Bahkan dari segi yang saya alami ya, ada yang namanya kan kalau saya pernah belajar impulse buying ya Pak. Artinya orang yang tadinya datang ke toko nggak niat beli produk kita karena ngelihat produk kita dengan positioning, hot zone dan merchandising yang baik, jadi tertarik Wah, gitu kan. Ini, Nah, ini udah ngeri nih kalau plastik bicara udah branding. tapi memang benar Pak. Artinya ada sih yang melakukan secara kunjungan itu merchandising, terus juga dia melakukan pajangan segala macam ada. Cuman kebanyakan kekurangan nih yang saya lihat di teman-teman plastik itu, datang ke toko langsung kasih faktur tagihan. Habis itu endingnya nanya, order apa bos? Iya. Ada yang ditambah apa bos? Jujur Pak, selama saya belajar di Indonesia Sales,
kata-kata itu yang paling sangat saya hindari. Kata-kata itu yang paling sangat saya hindari. Karena kalau kita datang ke toko, langsung kasih tagihan, terus kita nanya order apa, kita nggak punya kedekatan personal yang baik, nggak akan dapat, Pak. Jadi teman-teman, sebenarnya ini masih terjadi nih ya, di plastik ini masih terjadi seperti itu. Kalau di training-training yang kita lakukan untuk di selling skill atau basic prosedur, itu kita sebut dengan 4 langkah menuju neraka, bilang. Yaitu langkah pertama dia salam, ya, yang kedua dia katakan apa? Dia perkenalkan diri, yang ketiga dia tanya ada order apa enggak, yang keempat dia ucapkan terima kasih. Kalau 4 langkah itu dilakukan, wah siap-siap tuh berantakan. Berantakan, gitu ya. betul berantakan. Itu, jadi salah satu yang dilakukan sama Ojan ya, membina. Ya pelan-pelan apa? Pelan-pelan ya diarahkan ke sana, Karena ya. jujur memang kalau saya lihat kebiasaan ini sudah terlampau lama dan sudah terlampau biasa gitu kan. Artinya dengan kebiasaan yang punya pengalaman saya di dunia retail yang sangat ketat secara persaingan ya Pak, gitu kan, masuk ke dunia plastik, loh kok kayaknya ini banyak banget celah yang bisa dikembangin gitu loh. Betul. Banyak banget celah yang bisa ditingkatkan gitu kan. Bahkan nggak perlu harus kita punya produk lebih lengkap daripada distributor lain. Kita punya cara yang lebih humanis, terstruktur, SOP yang jelas. Itu juga pelan-pelan akan bisa meningkatkan kok gitu. Dan kalau dilihat saat ini kita bicara branding ya. Kalau di dunia sales itu kan ada 3 branding yang dilakukan. Yang pertama adalah company branding, yang kedua adalah product branding, yang ketiga adalah personal branding. Ini kebanyakan masih memanfaatkan atau mengutamakan dari product branding ya, bicaranya produk atau company branding ya. Dan sebagian juga menggunakan personal branding ya, yaitu kedekatan yang sudah lama sekali. Yang bisa dibilang bahwa kalau marketnya berubah terus, ini juga jadi pengaruh sebenarnya. Nah, kalau yang dilakukan sama Ojan sendiri ke timnya apa untuk mengantisipasi tidak terjadi seperti itu? Kalau bicara diterapkan yang optimal, yang pasti ya Pak, pasti kan tiap briefing saya harus sampaikan dulu gitu kan. Pasti dimulai dari situ, dari briefing dulu Pak. Dari briefing saya sampaikan ya kan. After briefing saya harus lihat hasilnya seperti apa secara data, gitu kan. Mana dari segi data yang katakanlah, oh ini underperform. Ketika ketemu underperform, pasti saya akan pisahkan dulu. Saya ajak diskusi, ngobrol, kendalanya apa, gitu kan. Ya sedikitnya ketika sudah tahu keluhan, pasti saya lakukan joint visit. Gitu loh. Artinya langkah-langkah itu saya lakukan supaya saya benar-benar tahu before dan afternya. Kalau saya langsung, wah ini anak kenapa nih, kok tiba-tiba omsetnya kecil, ayo besok joint visit sama gua. Wah nggak dapet Pak. Gitu. Karena kan kita nggak bisa melihat bahwa setiap hari omset itu naik terus gitu Pak. Kan artinya di beberapa daerah yang sales cover itu ada yang wah hari ini kering nih, tapi besok bisa gua geber nih untuk bisa nutupin hari sebelumnya gitu. Karena seperti itu Pak. Jadi biasanya after 1 minggu saya akan review, wah ini kayaknya kendor nih, ada apa nih? Saya panggil dulu ngobrol, kendalanya apa? Apakah kendalanya pribadi atau kendalanya areanya atau kendalanya apa gitu kan. Kalau misalnya kendalanya di pribadi, ya pasti kan saya tanyain dulu apa masalahnya, keluarga kah? Duit kah atau apa, kan biasanya kayak gitu pas sales Pak ya kan. Aduh bos, kehabisan duit nih, nggak ada operasional, jadi gua nggak bisa pergi jauh-jauh. Ada aja Pak yang punya alasan gitu. Bahkan pengalaman saya waktu saya jadi sales supervisor ya Pak di distributor, itu saya sampai nyatetin alasan salesman untuk datang telat ya pagi Pak. Ada yang alasannya saya buang-buang air Pak. Buang-buang air kan Pak. Jadi buang-buang air itu bukan diare Pak. Jadi cuma perumpamaan aja biar saya nganggapnya tuh oh lagi diare. Jadi padahal cuma buang-buang air aja, kan dia nggak mau bohong Pak. Ya kan, nggak mau bohong. Tapi ada yang lebih parah, itu sampai ada neneknya meninggal 3 kali. Oh ada lagi Pak, tim saya Pak. Demi Tuhan Pak. Alasannya datang telat pagi itu ngerokin emaknya. Astagfirullah saya bilang. Ngerokin emaknya alasannya ketika datang nggak briefing pagi gitu kan. Padahal briefing tadi sangat penting ya. Penting Pak, penting. Briefing itu sangat penting, briefing pagi sangat penting. Nah, dan juga yang saya lihat ya seperti itu sih. Masih adalah beberapa yang teman-teman distributor itu tidak melakukan briefing pagi. Karena kebiasaannya teman-teman distributor plastik itu karena areanya sangat-sangat jauh Pak. Yang tadi saya bilang, ya udah langsung ke area-area aja. Jadi briefing itu seminggu sekali. Gitu. Itu sebenarnya rentan sekali ya. Rentan Pak, rentan sekali dari segi kerapatan distribusi, peningkatan omset sampai controlling tadi. Nah, betul, fraudnya ya. Fraudnya yang lebih sering. Jadi teman-teman sekalian yang harus perhatikan ya, hal-hal kecil, hal sepele itu yang sebenarnya menjadi suatu pondasi kita untuk melangkah yang lebih jauh ya. Yang ini sudah dilakukan sama rekan kita Fauzan ya, Ojan tadi, yang terlihat
hasilnya juga cukup signifikan ya. Jadi kalau kita bicara tentang penjualan ini nggak ada habis-habisnya nih. Waduh, nggak ada habisnya Pak, nggak ada habisnya Pak. Yang dimana pasti berkaitan yang pertama dari distribusi itu sendiri, kemudian juga dari partnernya itu dari distributor, kemudian dari toko, ya, dan juga pelakunya itu dari salesman itu sendiri. Salesman itu Semua sendiri. masing-masing Punya punya problem yang berbeda ya, yang otomatis kita sebagai orang sales harus benar-benar paham dan bisa mengantisipasi dan membuat solusinya. Ya. Dan sehingga terjadi suatu strategi yang mengarah untuk action plan-nya apa. Yang dimulai dari pasti adalah standar lah POAC kan gitu. Ya. Dari planning, organizing, sama controlling. controlling. Gitu kita lakukan. Activating dan controlling harus dilakukan. Oke, terakhir nih Jan. Kan kalau dilihat, saya sih ngelihat udah sangat mengena sekali yang dilakukan sama Ojan itu. Nah, kalau ada saran nggak buat teman-teman ya, kita mungkin nggak bicara distribusi untuk spesial produk seperti yang plastik tadi itu, kira-kira untuk supaya berhasil, apa sih yang harus dilakukan? Ya, jadi yang selalu saya pegang sampai hari ini dan saya selalu briefing dengan teman-teman salesman itu, kadang sering sekali mereka bertanya, Pak, gimana cara saya naikin omset? Saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Ya sebenarnya kalau saya urut-urut lagi lebih ringkas, itu hanya ada 2 poin gitu loh. Mau apapun produknya, mau dimanapun wilayahnya, sell to more store dan sell more to store. Artinya kalau kamu punya wilayah yang kering, tidak banyak toko, ya kamu harus mencari toko yang lebih banyak untuk bisa mendapatkan potensi yang lebih. Tapi kalau misalnya kamu di potensi di area yang hanya tokonya segitu, tapi kamu tetap kekeh mau meningkatkan omset, ya kamu harus bisa bernegosiasi untuk menambah item penjualan yang ada di toko tersebut dari semua SKU yang kita punya. Kalau kita punya cuma 3 SKU yang baru masuk ke toko tersebut, ya coba didiskusikan kembali, dilihat kembali peluangnya seperti apa untuk bisa masuk kembali SKU yang lain yang kita punya. Itu sih, Pak. Oke, ini kalau tagline-nya luar biasa ya. Kita bicaranya adalah sell to more store dan sell more to store. Ya, yang intinya adalah kalau sell to more store adalah ya distribusi. Kita bicara numeric distribution-nya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah sell more to store, itu kita bicara udah weighted distribution. Yang dimana kalau bicara tentang numeric distribution ya semakin banyak toko yang transaksi produk kita. Kemudian kalau sell more to store itu adalah ada 2, yaitu menambah SKU tadi disebutkan sama Fauzan juga, dan yang kedua adalah menambah drop size-nya. Caranya bagaimana? Ya teman-teman yang lebih paham. Kalau mau lebih paham lagi, balik lagi ikuti terus channel Wajah Sales. Oke. Oke, Pak Jan. Luar biasa ya. Kita senang sekali bisa ngobrol-ngobrol Alhamdulillah, begini, Pak. ya. Alhamdulillah, Bisa sharing Pak. kayak begini ya. Buat teman-teman juga, kalau mau sharing ya tinjau di channel kita. Semoga sukses. Amin, dan saya lihat amin, juga Pak. sudah on track ya. Mudah-mudahan semakin sukses dan keep on touch. Oke, thank you, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Oke. Sehat-sehat selalu. Oke, teman-teman sekalian. Jangan lupa Senin sampai Minggu Jualan lagi. Senin sampai Minggu jualan lagi.